kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sewaktu saya masih dulu di bangku kuliah di tahun 90, tahun 89 ada lagu yang muncul, lagu dari Iwan Fals. Saya suka lagunya, judulnya Bongkar. Saya suka baitnya. Lagunya kurang lebih bunyi seperti ini. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan jadi tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Syairnya, kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Menarik. Karena itu ya saudara, kalau kita bicara mengenai cinta kasih, kalau sudah tidak lagi cinta kasih, yang terjadi adalah ketidakadilan, kekacauan, kesemrawutan, perpecahan, pertikaian di mana-mana. Kasih. Itu sebabnya seorang teolog Dietrich Bonhoeffer pernah bilang bahwa orang Kristen itu seharusnya kalau bicara mengenai kasih, itu identitasnya orang Kristen. Menurut Dietrich Bonhoeffer, yang membedakan orang-orang Kristen dari orang yang lain itu gaya hidup. Gaya hidup seperti apa? Ya gaya hidup yang menerapkan kasih. Dan kalau orang Kristen sendiri sudah tidak menerapkan kasih itu, gaya hidup itu, bukan hanya dia tidak sesuai dengan identitas dia sebagai orang Kristen, tapi itu kekacauan, damai sejahtera akan tercerabut dari tempatnya. Dan gaya hidup yang penuh dengan kasih ini bukan hanya dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus, tapi dia berikan gaya hidup kasih ini sebagai satu keteladanan. Gaya hidup penyangkalan diri terhadap ego, terhadap ambisi. Ada kasih yang menyeluruh dalam kehidupan Yesus. Ada kepolosan, ketulusan, kelemah lembutan. Kelemah lembutan yang total. Gaya hidup yang mengasihi siapapun, termasuk mereka bahkan yang menurut kita dia nggak layak untuk kita kasih. Siapa sih dia? Mungkin lawan politik, ya, lawan agama, lawan pribadi, tapi itu yang mau diteladankan oleh Kristus Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib mau menggambarkan inilah kasih Allah kepada kita manusia. Kasih yang begitu besar, dan kasih itu yang seharusnya kita teladani. Itu yang seharusnya jadi gaya hidup kita. Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes ya, pasal 4 ayat yang ke-11 itu kan bicara, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Allah begitu mengasihi kita, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal dalam Injil Yohanes. Begitu besar kasihnya. Dia mengaruniakan Kristus Yesus. Kristus Yesus menerapkan kasih yang begitu sempurna dengan pengorbanannya. Dan kalau Allah begitu besar mengasihi kita, seharusnya kita juga harus mengasihi. Namun masalahnya Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita yang mengklaim diri sebagai pengikut Kristus, kata kasih ini paling sering kita ucapkan dalam kehidupan kekristenan. Tapi juga seringkali salah dimengerti. Seringkali kasih ini menjadi suatu slogan yang kering, hanya pemulas bibir, istilahnya sekedar basa-basi. Dan budaya di negeri ini, budaya basa-basi itu suatu hal yang biasa Bapak Ibu Saudara. Dulu saya masih ingat waktu saya di Solo. Rumah saya pastori sama gereja itu ya kurang lebih 100 meter gitu. Nah itu ada tradisi, ada kebiasaan yang selalu saya perhatikan ya, setiap saya pergi ke gereja di hari Minggu pagi mau melayani ya, 100 meter saya berjalan kaki. Sudah tahu hari Minggu pagi, sudah tahu saya pendeta, sudah saya berjalan bawa Alkitab, ya pasti ke gereja lah. Tapi pagi-pagi biasa tetangga tuh masih menyapa, selamat pagi ya pendeta, mau kemana? Ya ke gereja lah, masa ke warung, ke lapo, ya kan? Itu budaya basa-basi kita, biasa kita basa-basi seperti itu.
Udah jelas, udah tahu pendeta hari Minggu pagi pergi jalan bawa Alkitab. Ya ke gereja. Nggak mungkin dia mau nongkrong di warung, di warteg, di Walapok situ kan. Atau nongkrong di pos. Ya ke gereja lah. Tapi ini bidawai basa-basi. Yang jadi suatu hal yang biasa di negeri ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seringkali budaya basa-basi ini juga jadi tradisi yang mungkin tanpa kita sadari kita juga lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Sekarang kalau saya bertanya pada Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu mengasihi Tuhan tidak? Pasti Bapak Ibu bilang, oh saya mengasihi Tuhan. Benar. Apa Mbak? Cuman basa-basi. Karena bisa jadi itu cuman basa-basi gitu. Berbeda dengan realisasi. Kalau memang mengasihi Tuhan, seharusnya berikan yang terbaik sama Tuhan. Oh ya, saya mengasihi Tuhan. Benar, bukan sekedar mengasihi hobimu, mengasihi pekerjaanmu, mengasihi urusanmu. Kalau kita mengasihi seseorang, ya, bapak-bapak lah ini, atau kaum muda lah, para pria, I will do anything for love. Kita akan lakukan apapun untuk orang yang kita kasih, ya kan? Nah mungkin lah istilahnya, kita keluarkan statement, gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi. Kenapa Mas Kang kok kemarin gak datang? Gerimis deh. Dan tidak mungkin ya. Ban bocor deh, tidak mungkin ya. Kita akan lakukan apapun untuk orang yang kita cintai, orang yang kita kasih, kita akan lakukan apapun. Begitu juga kalau kita keluarkan statement, oh saya mengasihi Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak ibadah. Wah situasi bagaimana nih? Kan kita lagi istilahnya PSBB, kita harus sudah terapkan social distancing. Tapi kan seharusnya tidak menghalangi kita untuk beribadah, untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Kita masih bisa beribadah secara daring seperti ini, secara online. Tidak ada pulsa. Nah, pulsa ini tidak ada, tapi kalian, ini untuk orang-orang yang di Polonia Camp. Pulsa untuk ngecek nomor yang keluar hari ini malam ini berapa? Adalah pulsa kuota untuk itu kan? Coba kita renungkan. Jangan sampai kita sekedar basa-basi bicara, oh saya mengasihi Tuhan. Dan kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, tidak ada ceritanya kita membenci saudara kita. Kita keluarga besar penabur. Di Polonia Camp juga masih banyak yang suka berkelahi, benci, pandang orang sebelah mata dan sebagainya. Seseorang yang mengatakan aku mengasihi, kata itu sebetulnya abstrak. Kata itu hanya bisa terlihat, dirasakan ketika kita bertindak kasih. Kasih itu bukan sekedar slogan, bukan sekedar ucapan-ungkapan basa-basi, tapi merupakan akta iman kita. Saya yakin kita semua, anak-anak Tuhan, semua di muka bumi ini, di dunia ini, kita pasti merindukan persekutuan jemaat yang ada dalam damai sejahtera, dalam ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Tapi kalau kita tidak bisa saling mengasihi, persekutuan yang penuh dengan ketenangan, kedamaian itu ya hanya sebuah kerinduan begitu. Hanya sebuah pengharapan. Tidak akan terrealisasi. Sebentar-sebentar berkelahi. Sebentar-sebentar caci maki. Apalagi di Polonia Camp, sebentar-sebentar ngerasani, gosipin, fitnah sana sini. Kalau kita menginginkan keadaan keluarga kita selalu ada dalam kedamaian, kita harus tunjukkan kasih itu dalam tindakan nyata. Saya mengasihi dia, bukan karena dia baik sama kita, bukan karena ya cantik, pasti bisa bantu kita. Saya mengasihi supaya dia juga memperhatikan saya, mengasihi saya, membantu saya. Saya mengasihi dia meskipun dia tidak memperhatikan saya. Saya tetap mengasihi dia meskipun dia tidak menghargai saya. Dia mungkin memfitnah saya dan sebagainya. Tapi itu kasih. Karena itu diteladankan oleh Kristus Yesus di dalam karya hidup dia. Tetap mengasihi. Mengasihi kita. Walau kita mungkin berulang kali menyakiti hati Tuhan. Berulang kali kita melakukan dosa. Cinta kasih. Itu berarti kita mau memberi diri. Perhatian, pertolongan, dukungan, perasaan, perlindungan. Keinginan untuk memberi. Melayani, berbagi.
dan peduli. Khususnya situasi pada saat ini, ketika pagebluk wabah pandemi COVID-19 ini datang. Bagaimana kita mau menanggung segala sesuatu di dalam penderitaan pada saat ini, dengan saling memperhatikan, mau memberi diri, peduli, berbagi. Di dalam kasih itu ada juga penderitaan. Seseorang yang mau mengasihi, dia harus siap berkorban. Sudah belum kita berkorban untuk mereka yang pada saat ini sedang menderita? Kasih adalah saat dimana kita mungkin harus meneteskan air mata. Kita tetap peduli kepada dia, walaupun mungkin dia mengabaikan kita, walau mungkin dia memandang sebelah mata kepada kita. Kasih adalah bagaimana kita tetap memaafkan dia. Bukan berarti kita harus melupakan kesalahan-kesalahan itu, tapi mau memaafkan. Kasih bukan hanya kita mau mendengarkan dia, tapi kita juga harus mau menyelami pergumulannya. Kasih bukan hanya soal apa yang kita lihat. Oh, dia susah, oh dia menderita. Tetapi soal apa yang kita rasa. Sejauh mana kita punya empati dalam hidup ini. Ingat, kasih bukan sekedar slogan. Kasih adalah akta iman. Iman tanpa perbuatan, dia adalah sia-sia. Kita mengatakan kita beriman kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tanpa kasih yang telah diteladankannya, itu sia-sia. Itu sebabnya dikatakan tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Mari Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi ini, kita mau terapkan kasih, bukan sekedar basa-basi. Kita mau melayani dengan mau memberi dan saling peduli. Tuhan Yesus memberkati.